Halo teman-teman, saya akan menanam bibit durian lagi nih. Dan ini akan menjadi pohon durian keempat yang saya tanam dalam 2 bulan terakhir ini. Dan seperti terlihat di depan saya ini ada gundukan tanah atau busut yang sedianya akan dipakai untuk menancapkan bibit durian. Busut ini saya buat sekitar 3 minggu yang lalu dan sudah saya tambahkan dolomit atau kapur pertanian dengan dosis 500 gram. Saya nggak cek dulu sih pH-nya ya, tapi dosis 500 gram seharusnya aman ya. Sekaligus menyediakan unsur hara magnesium dan kalsium. Tempat penanaman ini persis ya, ada di samping kali kecil. Nah, seperti itu ya kali kecilnya. Di sebelah sana juga rencananya saya akan menanam bibit durian ya, sedang saya siapkan busutnya. Oke, kemudian adapun bibit yang akan saya tanam ya adalah ini dia. Bibitnya sudah saya tanam sekitar 8 bulan yang lalu ya. Jadi 8 bulan yang lalu saya sudah tanam bibit durian ini, tapi ya asal tancap aja seperti ini. Tidak pakai sistem busut, tapi pakai sistem lobang. Dan pertumbuhannya ya gini-gini aja ya. Tidak maksimal gitu ya. Nah, saya akan mencoba memindahkan bibit durian ini ke busut gitu, supaya dia mendapatkan tempat yang lebih nyaman ya, dan supaya tumbuh lebih sehat, lebih subur. Tapi ini masih agak percobaan ya, karena bibit duriannya kan kurang sehat nih, mungkin stunting atau apa, dan juga seperti pernah kena sesuatu seperti ini ya. Kalau nanti tumbuhnya subur baik ya saya pertahankan, tapi kalau dalam beberapa bulan tidak tumbuh dengan baik ya saya ganti dengan bibit yang baru dan sehat. Oke, untuk penanaman ini saya telah menyiapkan sejumlah media tanam. Pertama ada media tanam campur seperti ini yang biasa dipakai di skala rumahan ya, untuk nanam di pot gitu atau di belakang rumah. Nah, media tanam campur ini berisi sebagian besar adalah kompos ya, daun-daunan dan kompos serbuk kayu. Ada juga sedikit kohe kambing 15%. Ada tanahnya dan arang halus. Jadi saya anggap ini kompos ya, karena sebagian besar isinya kompos. Jadi untuk pupuk kandangnya saya tambahkan lagi kohe kambing. Ini sekitar 5 kilo. Dan sekam bakarnya juga saya tambahkan lagi ya. Ya, ini sekitar 5 kilo juga. Semua media tanam ini akan saya campurkan ke tanah busut dan saya tambahkan juga trichoderma ya. Trichoderma ini tujuannya untuk memproteksi akar dari penyakit yang membuat busuk pada akar dan batang serta layu pada daun. Ini trichodermanya saya gunakan merek Anfus. Selain mengandung trichoderma, dia juga mengandung jamur Gliocladium. Kemudian saya akan siram juga ya. Setelah semua tercampur, saya akan siram dengan larutan asam humat. Ini 10 gram. Dan saya akan campur dengan 10 liter air. Dan terakhir ya, yang satu lagi ini adalah asam amino. Setelah bibitnya saya tanam, saya akan siram dengan asam amino dicampur dengan 2 liter air. Oke, sekarang saya akan campurkan dulu media tanamnya. Yang pertama ini ya, kohe kambing sudah difermentasi secara matang. Bahkan saya sudah ulang fermentasinya selama 2 minggu di rumah. Dan ini arang sekam setengah matang.
Saya tunjukkan dulu ya media tanam campurnya nih, komposnya. Banyak sekam mentahnya ternyata. Tapi ya nggak apa-apa, bagus ya untuk menambah porositas. Oke ya, anggap aja sudah tercampur nih semua media tanamnya. Sudah cukup merata ya, kurang lebihnya nanti biar waktu yang menyempurnakan. Ini busut ya, dibuat tanahnya dari membabat tebing itu ya. Ada yang bertanya, kalau bikin busut seperti ini perlu dibuat lubang dulu nggak di bawahnya? Jawabannya nggak perlu ya, karena busutnya cukup tinggi. Kalau busutnya tingginya hanya 30 cm atau 40 cm, ya memang perlu dibuat lubang dulu di bawahnya, supaya nanti akar tanaman yang masih cukup muda itu bisa menembus, lebih mudah menembus tanah. Tapi kalau setinggi ini, nanti saat akar tanaman mencapai dasar tanah, ya dia sudah cukup kuat gitu ya. Oke, selanjutnya saya akan aplikasikan trichoderma ya dan asam humat. Saya akan campur saja dalam 10 liter air. Ini ya, trichoderma merek Anfus, dia mengandung juga gliocladium. Dua-duanya adalah jamur yang akan berkompetisi dengan jamur patogen di dalam tanah. Ini dosisnya 25 gram saja, sesuai dengan anjuran pada kemasan. Oke. Kemudian ini asam humat. Sebenarnya ini sodium humat ya. Sodium humat itu versi asam humat yang lebih mudah larut. Oke, ini dosisnya 10 gram. Saya campurkan juga. Asam humat fungsinya untuk mempercepat penyerapan unsur hara pada tanaman, dan saya selalu mengaplikasikan asam humat ini bersamaan dengan aplikasi pupuk kimia maupun pupuk organik ya. Seperti ini kan di media tanam awal ini adalah pupuk organik, kompos maupun kohe. Kita larutkan dulu. Oke ya, jadi aplikasi media tanam awalnya sudah selesai. Selanjutnya tinggal penanaman bibitnya.
Nah, cuma bibitnya kan ini masih nancap di tanah ya. Jadi harus didongkel dulu nih, harus digali dulu. Saya sudah siapkan garpu tuh ya. Mudah-mudahan nggak apa-apa nih, berhasil untuk mendongkelnya. Kalau gagal ya berarti saya harus pakai bibit yang baru. Bibit ini kalau nggak salah adalah musangking ya. Terlihat ya kondisinya begini ya, karena tidak diurus jadi kurang sehat, kurang tumbuh. Ada ranting yang mau mati kayak gini, mati, patah. Ya, mudah-mudahan nanti setelah dipindah ke busut dia menjadi subur ya. Oke, saya dongkel dulu ya, saya gali. Saya siram dulu dengan air ya, supaya lebih gampang didongkel. Berhasil mendongkel. Oke teman-teman ya, saya berhasil mendongkel bibit durian ini yang sudah ditanam 8 bulan yang lalu. Ini akarnya masih ada ya. Nih, ini akar utamanya nih ya, nggak patah lah segini mah. Akar-akar kecilnya aman lah ya. Saya coba tanam di busut ini. Oke, saya telah membuat lubang seperti ini. Tinggal masukkan bibitnya. Oke, alhamdulillah bibit durian yang tadinya ada di dalam lubang situ dan usianya sudah 8 bulan lebih berhasil dipindahkan ke atas busut. Semoga jadi subur ya di sini, cepat besar kawan. Oke. Nah, ini untuk doyongnya ini ke arah barat ya. Jadi dia menghadap ke arah matahari terbit di sebelah sana. Nah, ini cuma memang hambatannya nih, ada pohon kelapa. Lalu ada pohon pisang 2 ya, cuma pohon pisang nanti akan saya tebang. Cuma yang satu ini sedang berbuah tuh. Yang ini saya tebang aja sekarang nggak apa-apa. Supaya tanaman durian ini mendapat sinar matahari yang cukup. Dan selanjutnya terakhir ya, saya akan siram dulu dengan 10 liter air. Dan setelah itu saya akan siram dengan asam amino nih. Asam amino ini dosisnya 5 gram. Akan saya campurkan dengan 2 liter air. Fungsinya untuk mengurangi stres tanaman karena baru saja dipindah. Ini ya cairan asam amino merek Ambition 5 ml dan saya campurkan ke 2 liter air.
sudah disiram dengan asam amino. Selanjutnya masih ada 2 hal lagi yang akan saya lakukan. Pertama, masang ajir ini ya, supaya tanamannya nggak terlalu doyong ya. Dan satu lagi, saya akan menebang pohon pisang itu, lalu meletakkan daun-daunnya sebagai mulsa organik di atas busut ini. Oke, jadi sudah selesai ya penanaman bibit durian musangking yang dipindahkan dari lubang di tanah ke atas busut ini. Semoga tumbuh dengan subur ya. Selanjutnya saya akan siram setiap hari kecuali hari hujan. Kemudian setelah itu 2 minggu saya akan siram dengan EM4 sekaligus menambahkan lagi mulsa organik. Untuk pemberian pupuk kimia, NPK dan lain-lain saya akan tunggu setelah muncul trubus. Oke, demikian teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.